Welcome to Dark Trail ID. Disclaimer. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan informatif berdasarkan analisis geopolitik dan ramalan publik yang tersedia secara luas. Tidak ada maksud untuk menimbulkan ketakutan, menyebarkan hoaks, atau memprovokasi konflik. Semua informasi disampaikan secara netral dan tidak mencerminkan posisi resmi lembaga atau negara manapun. Viewer diharapkan tetap kritis dan bijak dalam menyikapi isi video. Ramalan perang di tahun 2030. Apa yang harus disiapkan oleh dunia? Dalam beberapa tahun terakhir, dunia telah memasuki era ketidakpastian baru. Mulai dari pandemi global, inflasi yang melonjak, perubahan iklim ekstrem, hingga ketegangan geopolitik yang semakin panas di berbagai belahan dunia. Para analis pertahanan, ahli strategi militer, hingga pengamat politik internasional kini mulai melemparkan pertanyaan penting yang dulunya dianggap spekulatif. Apakah dunia akan menghadapi perang besar pada tahun 2030? Ramalan ini tidak muncul tanpa dasar. Kombinasi dari persaingan kekuatan besar, ketegangan ekonomi, dan perlombaan teknologi militer telah menciptakan kondisi yang menyerupai prabadai dari konflik global. Namun, seandainya prediksi ini benar, apa yang sebenarnya harus disiapkan oleh negara-negara, masyarakat sipil, dan individu biasa? Sinyal awal dari krisis global menuju tahun 2030. Ketegangan geopolitik yang kita saksikan hari ini bukan muncul secara tiba-tiba. Ada sejumlah indikator dan peristiwa yang menjadi sinyal awal. Konflik antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Ketegangan antara dua raksasa ekonomi ini semakin meruncing dalam beberapa aspek: perdagangan, Taiwan, Laut Tiongkok Selatan, dan supremasi teknologi. Jika tidak ada solusi damai, potensi benturan terbuka lebar. Invasi Rusia ke Ukraina. Perang yang dimulai pada tahun 2022 ini menandai kebangkitan konflik militer konvensional di Eropa. Meskipun terbatas pada kawasan, dampaknya bersifat global. Ekonomi terguncang, Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) terlibat, dan keseimbangan kekuatan tergeser. Ketegangan Timur Tengah, perseteruan antara Iran dan Israel, krisis Palestina, serta keterlibatan aktor-aktor seperti Turki dan Arab Saudi menambah lapisan kerumitan. Beberapa analis percaya kawasan ini bisa menjadi titik nyala konflik global berikutnya. Krisis energi dan pangan global. Ketergantungan pada sumber daya alam tertentu ditambah perubahan iklim menciptakan potensi konflik sumber daya di masa depan. Negara-negara Afrika dan Asia Selatan rentan terhadap tekanan ini. Munculnya kekuatan militer baru, negara-negara seperti India, Turki, dan bahkan Korea Utara terus meningkatkan kemampuan militer mereka. Ini menimbulkan efek domino dalam perlombaan senjata. Proyeksi bentuk perang di tahun 2030. Perang masa depan bukan lagi sekadar tank, rudal, dan jet tempur. Ia akan melibatkan bentuk-bentuk konflik yang lebih kompleks. 1. Perang cyber warfare. Serangan ke infrastruktur digital bisa melumpuhkan jaringan listrik, sistem keuangan, dan pertahanan negara. Tahun 2030 diperkirakan akan menjadi masa di mana kekuatan utama dunia membangun senjata digital sebagai bagian inti dari kekuatan militernya. 2. Perang informasi. Manipulasi opini publik lewat media sosial, hoax, dan propaganda digital akan menjadi senjata psikologis. Negara-negara bisa diserang bukan dengan peluru, tapi dengan narasi dan disinformasi yang memecah belah dari dalam. 3. Perang teknologi dan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan, drone otonom, dan robot tempur akan menggantikan banyak peran manusia di medan perang. Negara yang unggul dalam pengembangan kecerdasan buatan militer bisa memegang kendali konflik. 4. Perang ekonomi. Sanksi, embargo, pemblokiran akses energi dan pangan akan menjadi alat diplomasi keras.
tidak menutup kemungkinan perang dagang berkembang menjadi perang ekonomi total. 5. Perang ruang angkasa. Satelit militer dan sipil bisa menjadi target. Negara-negara dengan kapabilitas luar angkasa akan mencoba mendominasi orbit bumi demi kendali komunikasi global. II. Negara-negara yang berpotensi terlibat langsung. Beberapa wilayah di Dunia di dunia diperkirakan akan menjadi titik konflik utama. Asia Timur, Taiwan, Laut Tiongkok Selatan, dan Semenanjung Korea. Eropa Timur, perbatasan Rusia, Ukraina, dan negara-negara Baltik. Timur Tengah, Iran, Israel, Suriah, Yaman. Afrika Sub-Sahara, wilayah yang dilanda kelangkaan pangan dan perubahan iklim. Kutub Utara, perlombaan wilayah dan sumber daya antara Rusia, Amerika Serikat, Kanada, dan Norwegia. Apa yang harus disiapkan negara-negara dunia? 1. Ketahanan energi dan pangan. Negara harus memiliki cadangan logistik strategis, terutama untuk bahan pangan pokok, energi, dan obat-obatan. Diversifikasi sumber energi menjadi penting. 2. Modernisasi pertahanan. Investasi pada teknologi militer berbasis kecerdasan buatan, sistem pertahanan siber dan drone menjadi prioritas. Pertahanan udara dan rudal juga harus disesuaikan dengan potensi ancaman misil hipersonik. 3. Perlindungan infrastruktur vital. Pelabuhan, pembangkit listrik, sistem telekomunikasi dan perbankan harus dilindungi dari serangan siber dan sabotase fisik. 4. Aliansi strategis. Kerjasama militer, intelijen, dan pertahanan harus diperkuat. Misalnya, Fakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO, Quad, Amerika Serikat, Jepang, India, Australia, dan jaringan pertahanan ASEAN memiliki peran vital dalam mencegah konflik. 5. Literasi informasi masyarakat. Masyarakat sipil harus dilindungi dari manipulasi informasi dan propaganda. Pemerintah perlu membangun sistem edukasi publik tentang cara mengenali disinformasi. V. Apa yang harus disiapkan oleh individu dan keluarga? Meskipun perang adalah urusan negara, dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Maka, beberapa hal penting untuk disiapkan secara pribadi antara lain. 1. Ketahanan finansial. Siapkan dana darurat yang memadai, diversifikasi investasi, dan hindari ketergantungan pada satu sumber penghasilan. 2. Ketahanan pangan rumah tangga. Menyimpan bahan makanan tahan lama, memiliki keterampilan bercocok tanam skala kecil, serta akses ke air bersih menjadi krusial di masa krisis. 3. Kemampuan dasar bertahan hidup. Pelajari keterampilan seperti pertolongan pertama, navigasi, komunikasi darurat, dan perlindungan diri. 4. Kesadaran situasi dan informasi. Ikuti berita dari sumber terpercaya, hindari hoaks, dan pahami bagaimana kebijakan negara bisa berdampak langsung ke kehidupan sehari-hari. 5. Dokumen dan identitas digital. Simpan salinan digital dan fisik dari dokumen penting seperti paspor, kartu identitas, akta lahir, dan asuransi di tempat aman. Sistem digital bisa lumpuh kapan saja. VI Indonesia dalam proyeksi perang tahun 2030. Sebagai negara non-blok yang menjunjung tinggi prinsip diplomasi bebas aktif, Indonesia tidak secara langsung berada dalam pusaran konflik global, namun dampaknya tetap bisa dirasakan. Tantangan yang mungkin dihadapi, kenaikan harga energi dan pangan, gangguan rantai pasok internasional, tekanan geopolitik dari negara besar ancaman, serangan siber ke lembaga pemerintah dan swasta. Kebutuhan untuk memperkuat pertahanan maritim Indonesia perlu menyiapkan strategi nasional jangka panjang untuk merespons dinamika tersebut, termasuk melalui peningkatan kerjasama ASEAN dan perluasan cadangan strategis nasional. Laiten, apakah perang di tahun 2030 tak terelakkan? Tidak ada satupun ramalan yang bersifat absolut. Ramalan hanyalah peringatan dini yang bertujuan agar masyarakat dan pemerintah lebih siap dan sadar. Jika dunia belajar dari kesalahan sejarah,
maka perang global bisa dicegah melalui diplomasi aktif dan jujur antar negara, kerjasama multilateral dalam keamanan dan ekonomi, penyelesaian konflik secara adil melalui hukum internasional, edukasi publik untuk menciptakan masyarakat yang kritis dan damai. Harapan dalam ketidakpastian, ramalan perang tahun 2030 bukan ditujukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangun kesadaran kolektif. Dunia telah beberapa kali berada di ambang kehancuran, namun manusia selalu menemukan jalan menuju perdamaian. Persiapan terbaik bukan hanya senjata dan teknologi, tapi juga diplomasi, solidaritas, dan kemampuan untuk mengedepankan kemanusiaan di atas ambisi. Jika dunia memilih jalur kebijaksanaan, maka perang bisa tetap menjadi cerita sejarah, bukan takdir masa depan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.